Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Pak Den, kali ini kita akan mempelajari tentang tugas-tugas 10 malaikat-malaikat Allah. Sebelum Bapak menjelaskan tugas-tugas malaikat-malaikat tersebut, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi pemahaman dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan tentang tugas-tugas 10 malaikat-malaikat Allah. Tentunya 10 malaikat mempunyai tugas sendiri ya. Di antaranya yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapat tugas yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diberi tugas oleh malaikat Jibril ya, untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang keduanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail mendapat tugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah ya, hewan, manusia, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Mengatur hujan, mengatur panas, matahari, semua diberikan oleh Allah. Allah memberikan rezeki kepada manusia berupa tumbuh-tumbuhan dan binatang ternak ya. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup dan berbuah tentunya karena tersiram hujan. Malaikat Mikail pun juga bertugas mengatur hujan agar menyuburkan bumi ya. Bumi menjadi subur dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Malaikat Mikail juga mengatur panas matahari sehingga panas matahari sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu ya tugas malaikat Mikail. Kemudian tugas malaikat Israfil. Malaikat Israfil mendapat tugas yaitu meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Adalah trompet pada hari kiamat. Nanti tiupan pertama menghancurkan alam dunia beserta isinya. Semua makhluk yang hidup di dunia akan mati dengan sendirinya. Kemudian trompet malaikat Israfil itu sangat dahsyat. Akibat tiupannya itu semua gunung-gunung akan hancur berkeping-keping dan memuntahkan isi perutnya bagaikan anai-anai. Kemudian tiupan kedua membangkitkan seluruh umat manusia dari alam kubur menuju alam mahsyar. Manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihidupkan seperti semula. Setelah dibangkitkan, mereka berjalan menuju alam mahsyar, yaitu alam mahsyar itu ada tempat transit atau menunggu sementara. Di alam itu manusia dikumpulkan. Setelah berkumpul di alam mahsyar, semua manusia menunggu untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya ya. Nanti Allah akan menghitung setiap amal hambanya selama hidup di dunia. Jadi sedikit pun amal kebaikan akan dicatatnya dan sedikit pun amal kejelekan tentunya akan diperhitungkan. Yang keempat malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail mendapat tugas mencabut nyawa ya, atau roh setiap makhluk hidup. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati ya. Sebelum mati, roh atau nyawa mereka dicabut terlebih dahulu oleh malaikat Ijrail atas perintah Allah. Jadi malaikat Ijrail tentunya akan mencabut nyawa manusia jika sudah tiba ajalnya ya. Kita tidak tahu kapan dicabutnya.
Jadi semua manusia di muka bumi ini tentunya akan mati ya bila sudah tiba ajalnya. Allah yang menentukan ajal manusia. Apa itu ajal? Ajal adalah batas ketentuan usia manusia. Mungkin ada yang panjang, ada pula yang pendek. Tentunya semua manusia mempunyai batas usia yang berbeda-beda. Kita tidak tahu berapa usia kita ya. Kemudian yang kelimanya malaikat munkar. Malaikat munkar mendapat tugas untuk menanyai semua manusia di alam barzah atau alam kubur. Tentunya setelah manusia mati, maka masuk ke alam barzah. Nah, disitulah malaikat munkar beserta nakir menanyai setiap penghuni alam barzah. Ketika mayat telah disemayamkan di liang lahat, semua pengantar sudah pulang ke tempat masing-masing, maka tinggallah si mayat seorang diri di alam barzah ya. Ia akan dibangunkan dan diberi pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir. Jika pertanyaan dari kedua malaikat itu dapat dijawab dengan benar, maka ia akan selamat tentunya siksa kuburnya. Tapi sebaliknya, jika ia tidak mampu memberikan jawaban dengan benar, dengan tepat, maka kedua malaikat itu akan segera memberikan siksa yang amat pedih. Itulah tugas malaikat munkar dan nakir ya. Bagi yang sering sholat, banyak berbuat amal baik, tentunya bisa menjawab semua pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi bila dia nggak pernah sholat, sering bermaksiat, tentunya akan sulit sekali menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian tugas malaikat raqib. Nah, ini malaikat raqib mendapat tugas dari Allah sebagai pencatat amal perbuatan manusia yang baik. Jadi sekecil apapun amal perbuatan baik manusia, niscaya akan ada catatannya kelak di akhirat. Catatan itu ada pada malaikat raqib. Ya, malaikat yang satu ini adalah malaikat yang rajin mencatat amal kebaikan manusia. Mudah-mudahan kalian mendengarkan video pembelajaran ini menjadikan amal kebaikan ya, menjadikan amal kebaikan yang dicatat oleh malaikat raqib. Kemudian malaikat atid, ini kebalikan dari malaikat raqib tugasnya, yaitu mencatat amal perbuatan buruk manusia. Sekecil apapun amal perbuatan buruk manusia, niscaya ada catatannya kelak di akhirat. Catatan itu ada pada malaikat atid. Maka setiap kita perbuatan amal buruk di dunia, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Agar apa? Agar catatan dari malaikat atid itu bersih, tidak ada catatannya, karena udah bertobat kepada Allah. Apabila dosanya terhadap sesama manusia, tentunya meminta maaf terlebih dahulu ya. Kemudian yang kesembilannya malaikat Malik. Malaikat Malik mendapat tugas dari Allah sebagai penjaga neraka. Meskipun neraka itu panas, tetapi malaikat Malik tetap patuh dan setia menjaganya. Sebab hal itu merupakan tugas dari Allah. Tentunya bagi malaikat Maliknya enggak panas ya, tapi bagi orang-orang yang masuk neraka akan merasa kepanasan yang amat sangat ya. Itulah tugas malaikat Malik. Dan yang terakhir dari malaikat yang 10 itu adalah malaikat Ridwan. Nah, ini malaikat Ridwan ini tugasnya adalah sebagai penjaga surga, yaitu tempat menyenangkan ya, tempat yang kekal nanti di akhirat ya, di akhirat. Jadi bagi yang beramal soleh, ketika di dunia banyak beramal soleh, dia akan masuk surga ya, yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Tapi bagi orang yang senantiasa beramal jelek atau beramal buruk ketika dunia, dia akan masuk neraka, dan penjaganya adalah malaikat Malik. Itulah tugas-tugas malaikat yang wajib diketahui oleh kita, adalah 10 malaikat. Terima kasih udah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ditutup dengan doa akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.